Terdorong, akhirnya begini karena terdorong, akhirnya begini, akhirnya batunya jatuh ke sini. Nah waktu ke situ, ini sudah menjadi tempat yang luas untuk dia bertumbuh karena batunya sudah bergeser. Lalu dia itu mengalami pertumbuhan ke atas. Pertanyaannya, mana yang lebih dipentingkan untuk suatu pertumbuhan pohon korma? Ke bawah atau ke atas? Ke bawah dulu, ya. Ke bawah dulu. Bukan yang ke atas tidak penting, tetapi harus ke bawah dulu, benar tak? Jadi itu kalau gambarannya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita itu harus kalau mau hebat di atas, kita harus hebat dulu yang di bawah ini, yang bagian ini. Kita harus di sini dulu, ya, bagian ke dalam dulu. Nah, kan dikatakan grow down itu kita harus bertumbuh ke dalam, di dalam Dia. Siapa Dia sini? Siapa itu? Siapa Dia? Dia Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, seseorang Kristen tidak bisa menjadi kuat waktu dia ke atas tanpa dia kuat dalam Tuhan. Kenapa? Kalau dia di atas begini, ini banyak apa ini? Banyak apa? Banyak angin. Banyak angin. Kalau akarnya nggak kuat, pohonnya cepat nanti rubuh. Ya, rubuh. Makanya untuk sebuah kehidupan yang kokoh, yang kuat, pertumbuhan yang benar itu harus pertemuan ke dalam dulu. Nah, ke dalam itu kalau diartikan kita harus lebih mengenal siapa kita, Yesus kita, juru selamat kita. Ya, caranya seperti apa? Kalau mau mengenal, kalau kita mau mengenal Yesus, mau tumbuh ke dalam, di dalam Tuhan, itu seperti apa? Satu, berdoa. Ada lagi? Hah? Ke gereja, membaca Alkitab, memuji Tuhan, boleh. Menyebarkan kebaikan Tuhan. Hah? Menyebarkan kebaikan Tuhan. Menyebarkan kebaikan Tuhan. Pergilah jadi saksi gitu ya, ceritakan kebaikan Tuhan. Boleh. Semakin kita punya kesempatan untuk menceritakan Tuhan, kita mendalami Tuhan itu sendiri, benar nggak? Hah? Melayani boleh. Apa melayani? Kita dapat berapa poin nih? Dapat berapa poin gitu? Berapa poin? 6. Satu apa? Doa. 2 apa? Gereja. Ke gereja. Ketiga apa? Baca Alkitab. 4 apa? Memuji Tuhan. Kelima, bersaksi. Waduh, ini tulisan dokter. Baru 4, melayani. Nanti kita lihat siapa yang tertanam dalam satu gereja katanya. Siapa yang hari Minggu pergi gereja coba? Siapa yang hari Minggu gereja? Nih, ini kita hari ini lagi ngomongin tentang gereja, ngomongin tentang Tuhan, ngomongin tentang Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita angkat tangan, kita harus jujur. Harus apa? Iya, harus jujur bahwa kita itu setiap minggu datang gereja gitu. Nah, tanya dulu. Sekarang siapa yang tiap minggu datang gereja coba? Wih, turun tangan. Siapa yang ke gerejanya sekali-sekali tiap minggu? Sekali-sekali doang. Kadang datang, ntar minggu depan nggak datang. Hah? Hah? 1 tahun apa? 1 tahun. Gerejanya setahun sekali. Pas Natal doang ya. Oke. Kadang ada yang datang gerejanya hal tertentu gitu, ya kan? Jadi ada yang jarang datang gereja, kadang-kadang yang jarang datang gereja, yang jarang. Yang nggak pernah gereja coba, yang nggak pernah gereja. Nah, tahu nggak? Lebih baik jujur.
jujur, nanti kita hari ini mau berdoa supaya Tuhan kasih kita pertumbuhan ke dalam. Benar nggak? Oke, yang nggak pernah gereja angkat tangan ini. Aduh, terima kasih. Saya angkat jempol bagi dia jujur ya. Sekarang yang siapa punya jam doa? Jam doa. Ada jam tertentu doa sama papa mama itu luar biasa. Yang enggak, yang doanya cuma doa makan ada nggak? Kalau yang makannya nggak berdoa angkat tangan. Waduh, makanannya nggak berdoa gitu. Oke. Nah, ada yang baca Alkitab. Nah, baca Alkitab. Ada yang baca Alkitab sama tangan. Baca Alkitab. Oke, turun tangan. Yang baca Alkitab lebih banyak mana? Baca Alkitab atau main HP? Nah, oke, sekali lagi. Mana yang lebih banyak? Waktunya. Waktu dipakai baca Alkitab atau dipakai main HP? Nah, kan? Nah, sekarang kalau kita mau lebih dalam, mau lebih kuat, kita harus punya waktu khusus. Baca Alkitab, doa, atau ke gereja. Di sini gereja udah ibadah apa? Sekolah minggu atau remaja atau apa? Atau sekolah minggu? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita ke gereja tiap minggu. Siapa yang papa mamanya rajin gereja? Katakan, papa mamanya rajin gereja. Oh iya, iya. Papa atau mamanya biasanya nggak pergi gereja. Nah, kalau papa mamanya masih suka bolos-bolos, kita harus jadi orang yang bisa membawa papa mama gereja. Kalau bukan Kristen, kita harus jadi saksi, jadi berkat, gitu. Karena gini, Kristen itu bukan statement. Kristen itu bukan begini. Aku orang Kristen, boleh, bukan. Tapi Kristen itu perbuatan. Alkitab bilang gini, hendaklah kamu menjadi terang dan terangmu itu dilihat oleh semua orang. Jadi Kristen itu menjadi terang, berdampak gitu. Kalau mamanya belum Kristen, kita nunjukin bahwa saya orang Kristen pasti baik gitu. Apa? Kalau kita bukan Kristen, kalau belum Kristen, bilang Tuhan, apakah aku punya gini keinginan untuk belajar tentang Tuhan, tunjukin jalannya. Kalau nggak mau jadi Kristen, kalau nggak mau, kalau nggak mau jadi Kristen, Katolik, iya, iya, iya. Gimana? Nah, sekarang gini, saudara, anak-anak kita ini dalam konteks iman Kristen ya, iman Kristen. Kalau iman Kristen, gini, masalah keselamatan itu adalah pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Gitu. Tuhan bilang kita oleh kemurahan Tuhan dalam keadaan berdosa, Tuhan selamatkan kita. Gitu. Tidak berbeda jauh dengan pemahaman keselamatan yang di luar Kristen. Kita itu berbuat baik baru bisa mengalami keselamatan. Gitu. Ya. Mudah. Kak, nih, saya punya papa Muslim. Mama saya Kristen. Papa saya Muslim. Mama saya Kristen. Saya jadi pendeta. Iya. Hah? Pendeta. Jadi kalau di Muslim jadi kayak imam, jadi ustaz, jadi guru agama yang memberitakan firman gitu. Nah, jadi semua gini, kita harus menyerah kepada Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh kuat dalam Yesus, dalam Tuhan, kita harus menjadi kuat ke dalam. Supaya apa? Waktu kita keluar banyak masalah, banyak tekanan, banyak godaan, banyak yang ngajak kita untuk menjadi orang-orang jahat, orang-orang yang suka menipu. Kita sekolah aja nggak cukup loh. Kita sekolah aja, pintar aja nggak cukup. Karena untuk jadi penjahat nggak perlu jadi bodoh. Ya, jadi orang jahat itu kadang-kadang yang berdasi, yang punya jabatan. Nah,
Itu sebabnya pendidikan agama itu harus lebih kuat. Mengenal Tuhan itu harus lebih kuat supaya waktu kita bertumbuh ke atas, kita itu apa? Nah, menjadi lebih kuat dari setiap tantangan dan godaan. Nah, kita harus makan dari Dia, mendapatkan makanan, mendapatkan asupan, yaitu ini. Ini kalau kita terjemahkan adalah firman Tuhan. Nah, Roma 10 ayat 17. Dia bilang iman itu timbul dari mendengar firman. Ya, Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari apa? Mendengar firman. Kita nggak cukup jadi orang pintar, tapi kita harus penting mempunyai firman yang menjaga hidup kita. Karena Alkitab bilang gini, dengan apakah seorang mudah menjaga kelakuannya bersih? Selain dengan menjaganya dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu hanya menjaga kelakuan kita, anak-anak muda menjadi apa? Bersih. Makanya waktu kita, kalau sebelum kita tumbuh ke atas, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat ke dalam, kuat dalam Tuhan, dan mencintai firman Tuhan, supaya kita bisa menjaga kelakuan kita menjadi lebih baik, tetap menjadi apa? Kupu-kupu yang tadi. Oke? Nah, sekarang setelah kita kuat, setelah kita mendapatkan firman, kita baru mulai mengalami pertumbuhan. Kira-kira yang pertama keluar terbentuk dari sebuah pertumbuhan apa? Yang pertama terbentuk dari sebuah pertumbuhan apa? Batangnya, benar nggak? Baru mulai ada dahannya, baru ada ranting-rantingnya, benar nggak? Oke, baru ada apa? Daun-daunnya, gitu kan? Benar nggak? Baru kemudian ada apa? Baru ada buah-buahnya. Ya, baru itu disebut pohon yang menjadi apa? Kesukaan. Baru itu disebut pohon. Pohon ini gini. Kenapa saya bilang menjadi kesukaan? Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Tahu ya? Iya. Tuhan Yesus pernah mengutuk pohon ara. Kenapa? Karena pohon ara itu tidak berbuah. Seakan-akan sehebat, serindang-rindangnya pohon itu dilihat dari daun-daunnya, batangnya bagus, tapi kalau nggak ada buah, kayaknya kurang. Gitu. Apa hebatnya pohon mangga? Mangganya harum manis, tapi nggak dapat buahnya. Jadi nggak bisa nikmatin harum manisnya. Nah, kenapa kita bisa menjadi orang Kristen yang dicintai banyak orang? Mereka suka melihat kita. Orangnya begini ya. Keren kan orangnya? Orang-orang suka nih melihat kita. Kenapa? Karena kita bisa melahirkan buah. Kenapa kita bisa berbuah? Tergantung dari kekuatan kita bertumbuh ke dalam Tuhan dan di dalam kesukaan atas firman Allah. Dalam kita ibadah dan berdoa dan gereja, kita akan menjadi orang Kristen yang berdampak kepada orang, sehingga banyak orang suka kepada kita. Gitu. Nah, kira-kira apa yang dibuat oleh orang Kristen? Galatia pasal 5. Ayat 20 coba kalau Galatia. Kalau yang baru 5 ayat 22 sampai 23. Oke, mengingat waktu saya bacakan ya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Nih, tunggu ya. Ikutin di Alkitab ya, Galatia 5 ayat 22-23. Nah, iya. Ya. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih, baru apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Nah, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, kita anak-anak sedini mungkin kita ini, kita harus mulai belajar berdampak sama orang lain, ya, berdampak. Anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang tua adalah anak-anak, bagi orang tua, bagi teman, bagi lingkungan, bagi sekolah. Itu adalah anak-anak yang tertanam kuat di dalam Tuhan dan dia memiliki cinta akan firman Tuhan. Jadi kita harus kuat. Ya. Kalau kita jabatan ini, kalau buah itu ialah kasih. Kasih itu kan mengampuni, tidak membenci sesama, tidak menjelek-jelekan. Ya. Jadi berhenti di sekolah kalau kita menjelek-jelekin orang. Ya. Boleh bilang amin? Terima kasih banyak aminnya ya. Lalu ada sukacita gitu. Dia itu kalau disinggung dikit nggak terpengaruh dia. Kayak hidungmu pesek gitu, nggak terpengaruh dia gitu. Kenapa? Karena sukacitanya tuh lebih besar daripada hinaan. Ya, gitu. Jadi sebentar hanya disenggol dikit, nangisnya sampai berdarah-darah. Gitu. Senggol dikit berdarah-darah. Bukan main lapor guru, lapor orang tua, lapor polisi. Padahal kita harus kuat ya, harus penuh sukacita. Kalau ada damai sejahtera, kita nggak terganggu dengan usikan orang, dengan hinaan orang. Di sini kita jangan jadi mental kerupuk, ya. Jangan. Kenapa? Angin yang besar, kadang badai pasir di padang pasir, badai pasir tidak berpengaruh atas pohon yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Ya, mengatakan. Kalau kita gila duit tapi suka baca firman Tuhan, ada. Itu baik. Apa? Gila duit tapi katanya baca firman Tuhan. Gila duit? Iya, gila duit tapi baca firman Tuhan. Orang kalau baca firman Tuhan pasti nggak gila duit. Berarti dia pura-pura tuh dia baca firman Tuhan. Karena kalau firman Tuhan harus merubah hatinya kan? Merubah hatinya. Orang baca Alkitab, baca firman Tuhan, firmannya merubah hatinya sehingga dia tidak gila duit gitu, nyuri duit dan sebagainya. Pasti begitu, ya. Oke. Nah, kita apa lagi? Dari sejarah kesabaran, harus sabar, ya. Nggak cepat emosi gitu dan sebagainya. Di sini sih nggak kelihatan ada wajah-wajah tukang berantem di sini, nggak ada. Bos nggak ada kan? Nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Oh nggak ada ya. Semua anak-anak yang sudah diubahkan karena cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Nah itu yang disebut bertumbuh. Tadi saya nanya nih sama Mr. Agus. Mr. Agus itu anak kelas 6 juga. Saya pikir si Noah yang paling kecil, ternyata ada yang lebih kecil lagi gitu. Oh kamu ya? Oh Eriko ternyata yang paling kecil. Nih bertumbuh itu bukan persoalan fisiknya, tapi bertumbuh itu persoalan apa? Karakternya. Benar nggak? Biar kita paling kecil di kelas, kita harus jadi terkenal paling kupu-kupu di kelas. Oh, beri tepuk tangan dulu dong. Ya kan? Ya, kenapa? Karena kita ini sudah punya ruang gitu. Aduh, kalau di sini aja nggak datang di sekolah, kehilangan dia ada, hilang. Coba kalau nggak datang, si Ayub nggak datang, syukur ya Ayub nggak datang. Soalnya kalau dia datang, kacau di kelas gitu, bisa berantem di sekolah. Nah, itu aduh. Nah, kita harus berubah dari hal-hal itu, oke? Penuh kemudahan, penuh kebaikan, penuh kesetiaan, baru dia punya kelemah lembutan dan penguasaan diri. Nggak perlu jabatan satu persatu, yang pastinya akan menjadi buah kalau anak-anak hidup dekat dengan Tuhan, kuat mengakar, lebih cinta Tuhan Yesus, dan kemudian suka dengar firman Tuhan, rajin ke gereja dengan firman Tuhan, dapatkan kekuatan-kekuatan itu. Lihat, kalau ini adalah anak-anaknya, mana yang lebih gampang dilihat? Yang di ini tanah nih, tanah. Oke, terakhir kita lihat. Kalau kita jadi orang ini, mana yang gampang dilihat dari pohon ini? Yang di atas tanah atau yang di bawah tanah? Hah? Atas dong, ya kan? Benar nggak? Hah? Oh, pakai apa? Oh, oke.
Oke, sorry. Oke, jadi gampang dilihat di atas gitu. Nah, kita kadang-kala cepat dinilai orang dari apa yang kita suka tontonkan. Nah, kalau kita salah untuk menjadi pribadi yang ditonton orang, kita akan terlihat buruk di mata banyak orang. Maka dari itu, yang jarang dilihat orang yang di bawah ini kita perkuat. Dan kita hanya dapatkan kekuatan ini kalau kita hidup dekat dengan Tuhan Yesus, yang sudah mati buat kita, yang sudah mengorbankan dirinya buat kita, supaya kita semua dapat diselamatkan. Amin. Ya, ambil tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kita menjadi kuat, kita harus bertumbuh ke bawah, mengenal Tuhan di dalam secara pribadi, lalu cintai semua kebenaran firman Tuhan dan kekuatan, maka kita akan keluar menjadi sebuah pohon yang bertumbuh kokoh, yang menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita mengeluarkan buah-buah yang baik bagi banyak orang. Oke? Izin, ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, terakhir, izinkan saya mau mendoakan anak-anak malam ini. Oke. Ya. Oke. Ya. Izinkan. Ada dua orang datang di gereja. Mereka pakai baju yang sama, mereka dengar khotbah yang sama dari pendeta yang sama. Tapi yang satu pulang nggak diberkati, yang satu diberkati Tuhan. Padahal khotbahnya sama loh, dari pendeta yang sama, tapi dia nggak diberkati Tuhan. Dia nggak diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan? Diberkati Tuhan? Iya dong. Kenapa? Kenapa yang satu nggak diberkati Tuhan? Padahal khotbahnya sama. Iya, karena bengong, kamu main-main, karena nggak sungguh-sungguh. Padahal di ibadah itu ada Tuhan. Cuma main-main. Jadi kita nggak dapatkan berkat Tuhan. Tapi siapa yang mau sungguh-sungguh minta doakan, saya mendoakan. Oke? Pernikahan terakhir, mari kita lipat tangan dan tutup matanya. Kalau kamu anak dengar-dengaran, ini permintaan yang gampang dituruti. Masa cuma lipat tangan nggak bisa sama tutup mata? Oke, dalam hitungan ketiga, semua tutup mata. Pemain musik boleh kita berikan.